نبدأ يا طلاب والطالبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله أهل الصدق والوفاء، أما بعد. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. وصلنا إلى آخر من كتاب العبادات. Ya, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir di bab al-ibadah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa'lam anna al-hadiya ala qismain. Kita sudah terakhir membahas jenis-jenis denda yang ada pada haji, dan sekarang di sini musannif atau asyarih sedang menjelaskan kepada kita dhabit dalam pembagian atau pendistribusian denda-denda tersebut. Ya, maka dhabitnya adalah jami'u dima'il haji la budda an tuzbaha fil haram wa tuwazza'u fil haram wa tuwazza'a fil haram illa damal ihsan. Semua denda dalam haji itu wajib disembelih dan distribusikan di tanah haram, kecuali hanya satu denda, yaitu damul ihsar. Dan damul ihsar itu disembelih dan didistribusikan di tempat dia ihsar. Al-hadiya ala qismain. Ahaduhuma ma kana an ihsarin wa hadha la yajibu ba'thuhu ila al-haram. La yajib. Apakah boleh? Boleh. Kalau diwajibkan, tidak wajib. Denda atau dam saat ihsar dikirim ke haram. Tidak wajib. Tapi boleh? Boleh. Mana yang afdal? Yang afdal tentunya sebagaimana mengikuti Nabi, yaitu di tanah ihsar saja. Ya, iqtidaan bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada juga yang mengatakan yang afdal juga dikirim ke haram. Naam. Bal yuzbahu fi mawdi'il ihsar. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau terihsar di peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Wathani al-hadiyul wajibu bisababi tarki wajibin au fi'lin haramin wa yakhtassu dhabhuhu bil haram. Denda selain ihsar karena meninggalkan wajib atau melakukan mahdhuratul ihram, ya, dan yang lain, maka dia disembelih di tanah haram. Tidak hanya disembelih, tapi juga watuwazza' atau watuza'u fil haram. وذكر المصنف هذا في قوله ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. لا يجزئ. Artinya kalau dia menyembelihnya bukan di tanah haram, maka dendanya itu belum sah. Masih punya hutang denda haji. Walal it'amu illa bil haram. Dan juga ya memberi makan, denda it'am juga wajib diberikan di tanah haram. Fuqara wal masakin fil haram. Wa aqallu ma yujzi'u ay yadfa'al hadiyu ila thalathati masakin. Minimal yang diberikan adalah 3 orang miskin atau fuqara. Tidak boleh kurang dari itu.
Wa yujzi'u an yasuma haitsu sya'a min haramin aw ghairihi. Lah, kalau it'am itu wajib di tanah haram. Begitu pula adzabah. Sedangkan puasa di mana? Puasa boleh di mana saja, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Kenapa? Karena manfaat puasa itu maksurah. Hanya manfaat puasa itu hanya berefek kepada orang yang berpuasa saja. Ini tentu kecuali puasa pada denda yang pertama kemarin. Yang mana dia puasa fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kecuali itu. Kalau itu memang khusus puasa 10 harinya 3 hari saat dia manasik haji atau sedang ihram dan 7 hari saat sudah tiba di negerinya dan tidak boleh dia berpuasa asna at-tariq. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi yang lain, puasa jenis yang lain, maka dia boleh berpuasa di mana saja. Baik, ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على القتل ولو أحرم ثم جن فقتل صيدا لم يطمنه في الأظهر. Kalau dia wala yajuzu qatlu saydil haram, tidak boleh dia membunuh hewan buruan saat di tanah haram. Tanah haram di sini tidak hanya haram Makkah, tapi juga masuk haram Madinah. Tapi berbeda hukumnya. Ya, kalau dia melakukan qatlus sayd di tanah haram Makkah, maka dia harus doman, alias nanti bayar dam. Ya, berarti dia mendapat dua hukuman. Pertama dosa, yang kedua doman. Idza qatala saydal haram. Tapi kalau dia melakukan itu di haram Madinah, hanya mendapatkan dosa saja dan tidak ada doman. Walau kana mukrahan 'alal qatli, meskipun dia statusnya dipaksa untuk membunuh hewan buruan di tanah haram, maka tetap tidak boleh, ya, tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia dipaksa dalam statusnya mukrah, ya nanti al-ithmu wad-dhaman 'alal mukrih. Al-ithm wad-dhaman 'alal mukrih, orang yang memaksanya, bukan 'alal mukrah. Walau ahrama thumma junna faqatala shaydan lam yatmanhu fil adhar. Nah, kalau dia muhrim dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dia gila, dan ketika gila dia membunuh syaid atau melakukan muharramatul ihram yang lain, lam yatmanhu fil adhar, maka dia tidak mendapatkan denda. La yatarattab alaihi ad-dam. Ya, la tatarattab alaihi al-fidyah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dulu di awal, bahwasannya al-ghairul mukallaf la dhamana, au tidak ada kewajiban, la tajibu alaihimul kafarah. Orang yang tidak mukallaf seperti sobi dan majnun itu tidak ada bayar denda sama sekali. Dan ini pendapat yang al-zahar. Kata-kata al-zahar ini menunjukkan khilafnya kuat. Ya, khilafnya kuat. Wala yajuzu qat'u syajarihi ay al-haram wa tudmanu syajaratul kabiratu bi baqarah was saghiratu bisyah. Tidak hanya membunuh hewan buruan, tapi juga tidak boleh memotong pohon atau tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Baik haram Makkah maupun haram Madinah. Dan kalau dia melakukan itu, kalau pohonnya besar, maka dia wajib membayar denda berupa baqarah. Menyembelih 1 ekor sapi, dan kalau pohonnya kecil, menyembelih
menyembelih 1 ekor kambing. Dan kullun minhuma bisifatil udhiyah. Dua-duanya baik kambing maupun sapi tadi persyaratannya sebagaimana syarat sah hewan kurban. Wala yajuzu aidan qat'u wala qal'u nabatil haram alladhi la yastambituhu an-nasu bal yanbutu binafsi. Dan tidak boleh juga memotong atau mencabut dari akarnya, yaitu tanam-tanaman yang ada di tanah haram, yang tidak ditanam oleh manusia akan tetapi tumbuh dengan sendirinya. Ammal hasyisul yabis, sedangkan semak-semak belukar yang sifatnya sudah rusak atau sudah mengering, fayajuzu qat'uhu la qal'u. Boleh kita tebas, tapi tidak boleh kita cabut sampai ke akar-akar. Nah, Syekh Labib itu membahas ini merincinya menjadi dua. Ya, jadi kalau sifatnya syajar ini rotban, dia masih hidup lagi, ya, maka tidak boleh ditebas, dipotong, dan tidak boleh dicabut. Nah, kalau pohonnya ini sifatnya sudah yabis, pohonnya sudah mati, sudah mengering, ya, maka boleh untuk dipotong dan juga boleh untuk dicabut dari akar. Sedangkan an-nabatu fil haram, kalau posisinya dia kondisinya masih rotban, maka tidak boleh dipotong dan tidak boleh untuk dicabut. Kemudian kalau nabatnya ini sifatnya sudah yabis, sudah rusak, sudah mati, maka kalau akarnya itu belum rusak, masih berfungsi akarnya, maka dia boleh untuk dipotong, tidak boleh untuk dicabut. Sedangkan pohon atau tumbuhan yang sudah rusak akarnya, fasada asluhu, dan kondisinya sudah mengering, maka boleh untuk dipotong, boleh juga untuk dicabut akar. Ammal hasyisul yabis. Nah, di sini maksudnya al-hasyisul yabis alladzi lam yafsud asluhu, yang akarnya itu masih berfungsi, belum rusak. Maka boleh kita potong, tetapi tidak boleh kita cabut sampai ke akar-akar. Wal muhillu bidhammil mim ayil al-halal. Nah, orang yang muhil yaitu bukan yang ihram, ghairul muhrim, selain orang yang ihram. Bagaimana status mereka dalam masalah ini? Al-muhillu wal muhrimu fi dzalika al-hukmis sabiq sawa. Ya. Orang yang halal yang tidak ihram dengan orang yang ihram dalam masalah ini, yaitu dalam masalah qatlus shayd, ya, kemudian at-ta'arud lis-shayd, atau memotong pohon, qat'u syajar atau qat'in nabat fil haram, itu hukumnya sama. Kalau muhil itu statusnya tidak boleh dilakukan di tanah haram, sedangkan muhrim itu mutlak baik di tanah haram maupun bukan di tanah haram, selama statusnya masih dia muhrim. Jaid. Nah, wadih? Ustaz, yang bertanya Ustaz, Iya, Pak. yang muhil tadi, kalau misalkan di Madinah, itu hanya sebatas dosa atau ada dampak Ustaz? Kalau di Madinah, selama dia bukan mukroh, maka yatarattab alaihil ism faqat. Karena Soidul Haram, Al-Haram di sini, dan Syajarul Haram itu maksudnya Makkah Madinah. Dan yang ada terkena doman, membayar denda, itu jika dilakukan di tanah haram Makkah. Sedangkan haram Madinah itu ism saja dan tidak ada doman baginya. Begitu, Pak. Allahu a'lam. Iya, baik Ustaz. Kalau yang kedua, karena lupa ya, misalkan kadang misalkan sambil jalan, nyabut tuh tiba-tiba rumput, itu sama juga, kena doman Nah, isam itu. nah, itu kemarin kita bahas dalam masalah mahdhuratul ihram itu ya. Kan ada apa yang
yaitu talaf dan syubhatu talaf. Ya, talaf dan syubhatu at-talaf. Ya, mencabut itu talaf atau tarafuh kemarin. Ya, Pak. Talab ya. Talaf kan. Talaf itu kan berarti mutlak. Kalau dia itu kategorinya talaf atau syubhatu talaf, baik dia lupa, sengaja, tahu itu haram atau tidak, maka terkena dam. Ya, terkena dam. Tapi kalau tarafuh, baru di situ ada dia harus sengaja tahu kalau sedang ihram dan lain-lain. Karena ini termasuknya talaf, ya baik dia nggak sengaja lupa gitu ya, asal main cabut aja, nggak sadar kalau sedang di tanah haram, ya maka kalau itu masuk kategori tanah haram Makkah, ya dia wajib bayar dam. Tapi kalau dia haram Madinah, dia hanya berdosa saja. Begitu, nggih, Mbak Abdurrahman. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, aku cukup. Ada lagi? Kita mau masuk ke bab baru. Alhamdulillah, kita selesai membahas. Nah, boleh tanya, Ustaz? Monggo, Eh, nah, monggo mau Pak Muhammad. ini, Ustaz, Afwan, bagaimana dengan orang yang melakukan sebab sebab bayar dam itu 2 kali, Ustaz? Misalkan Mm-mm. Misalnya apa? dia melakukan apa mahzurat al-ihram 2 kali atau lebih gitu, atau dia melakukan apa namanya talaf atau apa di haram itu 2 kali dan atau lebih, bagaimana, Ustaz? Ya, Apakah damnya sama? dendanya Ya, Double atau apa gitu ya. ya. perbuatannya sama. Atau Ya, tidak sama gitu, Ustaz. kalau tidak sama ya damnya beda. Seperti dia apa tadi misalnya? Dia eh, mubasyarah bisyahwah misalnya. Kalau dia mubasyarah bisyahwah, lalu setelah itu dia potong kuku. Nah, itu kan beda itu. Ya, beda itu. Dua hal yang berbeda. Ya, kemarin mubasyarah bisyahwah itu masuk mana? Jenis dendanya. Eh, Mubasyarah bisyahwah. eh, Terkait dengan Termasuk tahlilnya, Ustaz, ya. termasuk nomor denda yang pertama toh, yang takdir wa tartib, ya, melakukan mahdhuratul ihram, melakukan mahdhuratul ihram, dia mubasyaratus syahwah, itu terkait dengan tarafuh, ya. Lalu dia apa? Eh, Potong kuku. Ya. Nah, potong kuku itu masuk denda pertama juga apa tidak? Dia yang apa ya? Yang takhir, Ustaz, ya. Ah, potong kuku. Jadi kan ada dendanya di situ, ada pertama denda meninggalkan yang wajib. Yang kedua denda melakukan mahdhuratul ihram. Kalau denda meninggalkan yang wajib itu tartib dan takdir. Kalau dia melakukan mahdhuratul ihram, yang nomor 2 itu. Ya. Adamul wajib bil halq wa tarafuh. Itu dendanya takhyir dan takdir. Nah, kalau dia melakukan mubasyarah bisyahwah, masuk tarafuh. Kemudian dia apa? Motong kuku. Ya, motong kuku. Itu masuk itlaf. Berarti dendanya 1 apa 2 itu? 2 berarti, Ustaz, ya. Nah, 2. Karena beda jenis ya. Karena beda. Kalau satu jenis berarti, Ustaz, Kalau satu jenis, maka itu kalau untuk jima kemarin, untuk jima itu kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, maka hajinya fasid, damnya mughalladhah. Ya kan? Terus setelah dia jima yang membuat hajinya fasid,
masih sebelum tahalul awal dia jima lagi, maka nanti dendanya bukan denda yang mughalladz tapi denda yang tarafu. Nah, beda berarti nanti. Beda dendanya. Kalau untuk jima. Kalau untuk yang selain jima, ya maka dia cukup satu denda. Kalau memang perbuatannya satu. Mubasyarah bisyahwah siang. Mubasyarah bisyahwah sore. Ya, dendanya sama kan itu? Dendanya apa itu dendanya? Mubasyarah bisyahwah at-takhir wa takdir, menyembelih satu ekor syah. Ya. Ya, satu ekor syah atau Beri makan. kalau nggak bisa dia memberi makan Ya, memberi makan 6 orang fakir miskin atau dia berpuasa. Puasa. Nah, begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Baik. Nah, kita berarti sudah selesai membahas setengah kitab. Karena ibadah itu hampir setengah dari kitab fikih Fathul Qorib atau fikih itu sendiri. Ya, karena kan dalam fikih ada 4 pembahasan, ibadat, muamalat, munakahat, atau fiqhul usrah, dan sisanya, al-jinayat, al-hudud, wal jihad, ila akhir. Baik, kita masuk ke rubu' ats-tsani min kitab Fathul Qarib al-Mujib, Kitabu Ahkamil Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Walamma faragha al-musannif min muamalatil khaliq wa hiya al-ibadat, akhadha fi muamalatil khalaiq faqala Kitabu Ahkamil Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Muamalat dalam fikih itu ada 4 pembahasan, ada 4 bab pembahasan muamalat. Yang pertama dia bukan 4 bab, 4 akad, 4 jenis akad dalam muamalat. Pertama, akadnya disebut akad muawadat. Muawadat ya, itu ada muqabalah di situ. Kita memberi, kita membayar, dan kita mendapatkan sesuatu. Itu dia muawadat. Contoh akad yang sifatnya muawadat adalah akad jual beli dan juga sewa menyewa. Itu contohnya, di antaranya. Kemudian ada kedua adalah akdul musyarakah. Akdul musyarakah. Ada akad yang di situ pelaku akadnya 2 atau lebih. Bisa banyak. Contohnya akad musyarakat ya syirkah. Dan juga syuf'ah. Ya, dan juga syuf'ah. Lalu ada akad yang ketiga namanya akad tawassuqat. Ya. Apa contoh di antara contoh akad tawassuqat? Doman. Ya, pembahasan tentang doman, dan juga contoh yang kedua adalah rahn, gadai. Itu masuk dalam kategori akad tawassuqat. Yang keempat, yang terakhir adalah akad yang sifatnya tabarru'at. Apa itu tabarru'at? Kebalikan dari muawadat. Kalau muawadat ada muqabalah, sedangkan di tabarru'at hanya dari satu sisi. Kita hanya memberi dan tidak mendapatkan sesuatu, tidak menerima. Hanya memberi tapi tidak menerima. Itu dia tabarru'at. Apa contohnya tabarru'at? Ya, sedekah, infak, wakaf, hadiah. Itu sifatnya tabarru'at. Baik. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah pembahasan jual beli. Al-bay'. Ya, kata-kata al-bay' itu maksudnya juga bisa membeli. Al-bay'u wasyira'. Dan al-bay' ini masuk kategori akad muawadat. Kitabu Ahkamil Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Pembahasan tentang jual beli, hukum-hukum jual beli dan yang lain dari muamalatil maliyah. Kaqiradin wa syarikatin. Seperti qirad dan syirkah. Tahu syarikah? Qirad ini bukan qard.
Kalau al-qardu itu hutang piutang. Kalau qirat ini adalah mudharabah. Ya, mudharabah. Syafi'iyah biasa nyebutnya qirat, kalau Hanafiyah nyebutnya mudharabah. Maaf Ustadz, maksudnya mudharabah itu apa kalau di bahasa Indonesia kan? Kerjasama yang saling menguntungkan. Mudharabah itu satu orang eh, sebagai pendana, memberi Mhm. dana, satu lagi sebagai pekerja, Mas Justin. Jadi seperti bagi hasil ya. Ya. Jadi, Oke, baik. jadi satu orang sebagai pendana, Pendana, satu orang sebagai yang bekerja untuk mengelola uang tersebut untuk dia istismarkan, untuk dia kembangkan. Nanti baik dibilang mukorodah, ya mudharabah, mudharabah. Ya, mudharabah. itu mudharabah. Kalau syirkah itu masing-masing pihak nanti saling mengeluarkan dana, saling mengeluarkan modal. Tidak boleh hanya satu orang. Itu kalau syirkah. Kalau Hmm. mudharabah, satu orang yang mengeluarkan modal, satu orang Mhm. yang memakai modal itu untuk dia Mhm. Mhm. kembangkan. Mhm. Mhm. Itu Jazakumullah, fahimt, varian. fahimt. Nah, barakallah. Wal buyu' jam'u bai'in wa huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'. Secara bahasa makna buyu' ya jamak dari kata bai'. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu dalilnya ya. Dan apa secara bahasa? Muqabalatu syai'in bi syai'in. Ya, ada timbal balik, ada muqabalah, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Hadza bimakna am. Ya, hadza bimakna am. Maka kalau dengan definisi ini, menjawab salam itu termasuk bai'. Kayak tadi saya ucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Ini kan ada muqabalah. Secara makna umum, maka seperti itu masuk kategori bai'. Makna lughatan tapi. Nah, ada muqabalah. Atau kamu berkunjung ke tempat saya, besok saya berkunjung ke tempat kamu. Nah, ini termasuk muqabalatu syai' bi syai'. Bi makna am. Ya, ini makna bai' secara lughatan. Dan memang biasanya makna lughah lebih luas daripada makna syar'i. Fadakhala ma laysa bimal ka khamrin, maka masuk di sini tukar menukar khamr. Ya, meskipun dia tidak termasuk kategori mal seperti khamr. Mal itu apa? Mal itu Kullu sesuatu tahirin muntafi'in bisa. ya kullu tahirin muntafa'un bihi syara'an. Nah, yaitu Mas Mus'al nih. Ya. Kullu tahirin muntafa'un bihi syara'an. Nah, kullu tahirin khamr tidak tahir. Ya, khamr tidak tahir. Maka kalau kategorinya dia secara bahasa ya termasuk khamr karena meskipun bukan termasuk harta tapi dia maknanya umum. Sedangkan makna syar'i jual beli apa? Kata beliau di sini fa ahsanu ma qila fi ta'rifiha. Beliau mensifatkan ta'rif yang ada di kitab ini yang beliau bawakan adalah sebaik-baik ta'rif. Meskipun sebenarnya ada ta'rif yang lebih afdal daripada ta'rif ini. Ya. Ta'rif yang beliau bawakan ini itu hanya mencakup ta'rif bai', menjual, dan tidak masuk kategori membeli. Jadi ada nanti dikatakan di sini apa definisi jual beli secara syar'i? Kata beliau, sebaik-baik ta'rif yang beliau dapatkan adalah innahu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi idnin syar'i. Tamliku ainin maliyah. Tamlik dari kata mallaka yumalliku tamlik. Menjadikan orang memiliki barang tersebut. Ini masuk kategori apa? Banyak ba'a, penjual. Sedangkan membeli syira itu tamalluk. Jadi ini hanya membahas satu sisi saja, yaitu penjual. Dari sisi penjual.
menjadikan orang memiliki barang tersebut. Tamliku ainin maliyah. Ain. Kata-kata ain itu apa namanya? Kharaja bihi manfaah. Ya, yang maksudnya nanti ijarah. Meskipun nanti jual beli juga ada jual beli manfaat. Tapi ala ta'bid, ya. Ainin maliyah, barang yang sifatnya mal. Ya, barang yang sifatnya adalah harta. Wa akhraja bil mal, yaitu al-a'yan an-najisah, benda-benda yang sifatnya najis. Benda-benda yang sifatnya apa? Najis. Seperti khamr, anjing, babi, ya, kotoran, dan yang semisal. Kulit bangkai dan yang semisal. Bimuawadah, dia akad muawadah. Bimuawadatin biidzin syar'i, dengan harus ada muawadah. Ya, ada saman, ada musman. Kalau dia bukan muawadah, maka bukan termasuk jual beli. Kalau kita hanya memberi, tidak ada menerima, maka itu kategorinya tabarruat. Maka kata-kata muawadah akhrajal hibah wa akhraja as-sadaqah dan yang semisal. Biiznin syar'i, dengan ketentuan syariat, legalitas dari syariat. Maka definisi ini, kata-kata ini mengeluarkan akad tamlik, akad jual beli yang terlarang. Yang terlarang. Ya. Akad jual beli itu tidak boleh dimasuki oleh 3 hal. 3 unsur. Gharar, riba, dan zalim. Maka kalau akadnya itu ada ghararnya, ada gamblingnya, maka haram, tidak sah akadnya. Atau akadnya itu ada ribanya, atau di situ ada unsur kezaliman, maka tidak sah akad. Karena tidak mendapatkan legalitas dari syariat. Au tamliku manfaatin mubahah. Nah, tadi dikatakan tamliku ainin maliyah, dan bisa juga tamliku manfaatin mubahah. Mendapatkan manfaat. Nah, berarti di sini ada jual beli manfaat, tidak hanya jual beli barang. Ya. Seperti apa contohnya? Para ulama menjelaskan seperti dulu, ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah ada. Kalau ada mungkin bisa nanti disebutkan. Hakul murur, yang punya jalan si A, tapi yang punya hak untuk melewati jalan tersebut si B, misalnya. Bisa. Ya. Membeli hakul murur. Misalnya ada rumah orang, kemudian ada jalan di sebelahnya, kemudian ada misalnya ada masjid di sebelahnya lagi. Lah, dia butuh lewat jalan tersebut, ya, atau contoh yang dicontohkan Syekh Labib itu ada sawah yang kanan punya A, yang kiri punya si B. Oke, yang kanan punya A sawahnya, yang kiri punya si B sawah. Lalu di sebelah sawah si B ada sungai kecil mengalir di situ air. Lah kalau si B kan gampang mengalirkan air ke sawahnya karena dia bersebelahan dengan sungai letak sawahnya. Nah, sedangkan yang si A itu kan agak jauh dan dia terhalang sawahnya si B. Maka si A minta kepada si B membeli hakul murur, hak untuk lewat air. Dia tidak membeli sawahnya si B, tapi dia hanya membeli hak untuk melewatkan air ke sawah. Jadi di sini bisa juga, ya, membeli hak untuk manfaat, atau hakul bina, hak untuk membangun saja. Tanahnya milik orang lain, tapi bagi dia itu membeli hak untuk membangun.
Ya, bukan hak untuk memiliki tanah, tapi hak untuk membangun di tanah atau di tempat tersebut. Jalan tol. Jalan tol. Kita beli hakul mur ya di jalan tol. Bukan membeli jalan tolnya, tapi membeli apa? Hakul murur. Nah, mungkin bisa masuk akal juga. Cocok juga itu. Makasih Mas Edi. Cuman bedanya manfaat dalam jual beli itu sifatnya alat ta'bid, mubahah. Kata-kata mubah di sini bukan mubahah dalam ahkam syar'iyyah yang khamsah itu, ahkam taklifiyah yang khamsah itu, bukan. Mubah di sini maksudnya yang masyru', yang halal. Bukan perkara yang muharramah, bukan manfaat yang muharramah. Ya, bukan manfaat yang muharramah. Ya. Begitu pula yang lain apa nanti dalam syarat-syarat barang jual beli itu adalah tahir, barangnya harus tahir, muntafa'un bihi syara'an. Ya, bisa dimanfaatkan secara syariat, manfaatnya mubahah. Kalau manfaatnya muharramah, ya, kalau manfaatnya itu muharramah, barangnya suci tapi manfaatnya itu haram. Ya, seperti alatul lahwi, al-mizmar, watumbur, kemudian rokok lah kita anggap ya. Maka itu tidak sah. Karena manfaatnya muharram. Atau buku sihir, ya, buku-buku porno, masalan, dan yang lain yang sifatnya itu manfaatnya haram, maka tidak diperbolehkan. Alat ta'bid dan sifatnya harus selamanya. Ya, kalau manfaatnya atau membeli barang atau membeli manfaat sifatnya itu muakkad, ada jangka waktunya, ya maka itu kategorinya ijarah, bukan kategori al-bai', bukan kategori jual beli. Bisa manin mali dengan tukar, ya, alat tukar yang sifatnya mal, yang sifatnya adalah mal. Kalau ijarah itu bukan saman namanya, tapi namanya adalah ujrah. Namanya adalah ujrah. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ta'arif di sini sebenarnya masih kurang afdal. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab lain, ya seperti di sini saya punya buku Naf'ul Asqa' Syarah Muamalat Abi Suja'. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Labib, ta'arifnya yang lebih afdal adalah aqdun muawadah maliyah tufidu milka ainin au manfa'atin ala ta'bid. Hakadha. Aqdun muawadah maliyah tufidu milka ainin au manfa'atin ala ta'bid. Maka di sini mencakup perbuatan bai' yang sifatnya tamlik tadi dan syira' yaitu tamalluk. Ya, sifatnya apa? Bai' dan syira', tamlik dan tamalluk. Aqdun muawadah, dia jual beli itu ya akad. Dari kata-kata akad kita bisa mengeluarkan rukun. Salah satu rukun jual beli. Apa yang terkandung dalam kata-kata akad? Yaitu ada sighah. Ada apa namanya? Ijab wal qabul. Aqdun muawadah maliyah. Akad yang sifatnya dia itu muawadah. Ya, muawadah. Nah, dari kata muawadah itu bisa kita ambil rukun. Karena dia ada timbal balik, maka di situ ada al-ma'qud. Rukun yang kedua al-ma'qud, yaitu ada tsaman wal mabi'. Aqdun muawadah maliyah, mal, maka dikeluarkan darinya selain mal, yaitu barang-barang yang sifatnya apa? Najis. Tufidu milka ainin. Yang dengan akad tersebut menjadikannya memiliki barang atau manfaat barang ala ta'bid, ya, ala ta'bid dalam jangka waktu selama. Nah, ini ta'rif yang lebih cocok ya. Karena mencakup tamlik yaitu
menjual barang ke orang lain, dan termasuk tamalluk, ya, memiliki barang dari proses jual beli. Maka beliau setelah itu menyebutkan ihtirazat di sini sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Fa kharaja bi muawadhah al-qardu, ya, keluar dari kata muawadhah adalah al-qardu, pinjam meminjam, hutang piutang, bukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam nanti ariyah namanya. Hutang piutang. Meskipun qard ini ada nau' muawadhah, fihi muawadhah walau kana muajjalan. Ada nau' muawadhahnya dalam qard itu. Meskipun muajjal, ya kan kita pinjamin nanti kita dapat dibalikin uangnya begitu. Maka bisa kita katakan juga fa kharaja bi muawadhah adalah hibah, ya, sedekah. Wa bi idznin syar'i, dan wa kharaja bi idznin syar'i, yaitu tadi ada unsur ghararnya, riba, ya, ada unsur ribanya. Wa dakhala fi manfa'ah tamliku haqqil bina. Nah ini termasuk manfaat. Kita memiliki manfaat barang tapi tidak memiliki barangnya. Apa? Hak untuk membangun. Ya, kalau di Indonesia itu ada sertifikat hak guna bangunan, ya. Hak guna sama hak milik itu katanya beda, ya. Saya kurang paham juga. Beda hak guna bangunan. Itu gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan hak guna itu. Jadi kalau hak guna bangunan itu tanahnya itu tidak diberikan, tidak dihaki, karena tanahnya itu biasanya diberikan untuk yang perusahaan ya. Jadi bukan milik perorangan. Jadi Milik perusahaan perusahaan. HGB sementara. Jadi nanti ada jangka waktunya 20 tahun, 30 tahun nanti bisa diperpanjang gitu. Oh, jadi orang tadi punya hak untuk memakai bangunan itu saja ya, Pak, ya? Iya, dikasih izin dulu untuk tanah. Tapi biasanya kalau perorangan SHM yang paling tertinggi. Tapi kalau di awal-awal SHGB dulu, guna bangunan dulu. Oh, iya. Mungkin bisa masuk ini, kali ya. Tapi kan kalau ini hak manfaat ini berarti dia selamanya. Ya, dia membeli selamanya, dia mempunyai hak untuk membangun di situ, tapi dia tidak memiliki tanah tersebut. Ya, atau tadi seperti yang saya jelaskan, hakul murur, ya, hak al-murur. Wa kharaja bi saman, dan keluar dari kata-kata saman, yaitu al-ujrah fil ijarah, ya, yang namanya upah itu namanya ujrah, bukan saman. Fa innaha la tusamma samanan bal tusamma ujratan. Ya. Jadi ini definisi dari jual beli. Lalu ada rukun jual beli. Rukun jual beli itu secara tafsil ada 6. Secara mujmal itu ada 3. Ijmalan 3 atau tafsilan 6. Kalau ijmal 3 itu apa? Akid, pelaku akad. Pelaku akad ada 2. Bai' wal mushtari. Lalu ada al-ma'qud, objek dalam akad jual beli. Apa itu? Al-thaman wal muthman. Ada alat tukar dan barang. Ya, alat tukar dan barang. Lalu yang ketiga adalah sighah. Ada ijab, ada qabul. Ada ijab, ada qabul. Maka dari sini, kalau ada yang kurang rukunnya, maka membuat jual beli itu tidak sah. Kecuali nanti dalam satu kasus, yaitu bai'us salam, jual beli salam. Ya, jual beli salam, kalau kita lihat dari rukun, itu kurang satu rukunnya. Apa itu yang tidak ada rukunnya? Yaitu mabi'. Dalam salam itu barangnya muajjal. Sedangkan samannya, barangnya itu muajjal, barangnya nanti belakangan, sedangkan samannya muajjal fi majlisil akad. Itu ada pengkhususan, ya. Dan di sini kita ketahui kalau jual beli dalam mazhab Syafi'i itu harus ada sighah. Ada ijab, ada qabul. Berarti kategori jual beli yang tidak ada sighahnya atau bai'ul mu'atah inda Syafi'iyah fil mu'tamad hadza la yasih.
Ya, bai'ul mu'attah itu la yasih. Tidak sah. Tapi pembahasan bai'ul mu'attah dalam jual beli dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 qaul. Yang mu'tamad tadi tidak sah. Kenapa? Karena syarat jual beli itu harus ada ridho. Keridhaan kedua belah pihak. Dan ridho tersebut adalah amrun khafi. Ridho itu kan sesuatu yang tidak diketahui. Dia adalah amalan hati. Nah, untuk kita tahu orang itu ridho atau tidak, maka harus ada ucapan. Ya, maka harus ada ucapan. Harus ada ucapan. Atau ada tulisan jika orang tersebut orang yang bisu. Nah, bagaimana kita tahu orang itu ridho kalau tidak memakai sirah? Sehingga mu'attah dalam mu'tamad mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi ada qaul yang kedua, dan ini adalah ikhtiarnya Imam Nawawi dan juga pendapat sebagian Syafi'iyah yang lain seperti Al-Mutawalli dan Al-Baghawi, yaitu al-inqadu bi bai'il mu'attah fi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an. Selama orang secara uruf jual belinya itu pakai mu'attah terhadap barang tertentu. Jadi ada, kayak kita di Indonesia ini kan kalau jual beli dengan mu'attah untuk barang-barang tertentu itu dianggap sudah ridho, sudah sah. Ya, kalau dulu saya pas awal-awal kuliah itu ada namanya juga pernah juga di pondok itu apa? Jual beli kejujuran, apa? Yang mana barangnya disediakan di etalase, nanti tinggal masukin aja uang ke Warung dalam kejujuran. ya warung kejujuran ya. Tinggal masukin aja uang. Nanti di etalase itu udah ada harganya, udah ada daftar harganya. Oh ini, tapi itu biasanya kan barang-barang remeh ya. Ada pop mie, ada jajanan ya gitu. Pop mie 10.000 misalnya. Nah, nanti kita beli, kita masukin ke dalam di situ. Di sini kan tidak ada siroh. Mana ada siroh di situ? Ya, atau kita belanja ke warung atau ke supermarket, ambil barang, datang ke kasir, kasirnya cuman iniin barang kita, infrared itu tit gitu, harganya 10.000 Pak, saya kasih pulang. Ya, tidak ada siroh di situ. Ya, tidak ada siroh kita bi'tuka, nah, gitu kan sirohnya. Bi'tuka hadal qalam bi 1.000 rupiah, misalnya. Terus qabil tuh. Nah, itu siroh. Tapi kan tidak seperti itu jual beli umumnya kita di Indonesia. Seperti di Indomaret atau di warung-warung sembako atau di tukang sayur kan begitu. Maka ikhtiarnya Imam Nawawi itu membolehkan selama barang yang diperjualbelikan itu barang yang memang secara uruf di masyarakat itu dengan memberikan uang saja tanpa berkata-kata itu sudah dikatakan ridho, maka mengikuti uruf. Tapi kan ada juga barang kalau kita beli barang yang mana nggak cukup dengan kasih duit gitu. Kayak kita beli mobil, apakah cukup datang ke showroom terus mobilnya kita ini saya mau ini bayar terus pergi kan enggak. Kalau beli mobil kan ada transaksi akadnya di situ. Maka selama dia ridhonya itu sudah menjadi uruf di masyarakat, caranya itu terhadap barang tertentu, maka sudah dikatakan sah. Ya, maka dikatakan apa? Sah. Kemudian pendapat yang ketiga, itu pendapatnya Ibnu Syuraij dan Ar-Ruwiyani, jawazu bai'il mu'attah bil muhaqqarat. Ya, barang-barang yang remeh-temeh seperti satu permen atau pulpen snowman, satu pulpen snowman, sendal jepit. Maka kalau barangnya ini muhaqqarat, kategorinya muhaqqarat, boleh untuk mu'attah. Ala kulli hal ya, meskipun kita di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, tapi dalam praktek jual beli kita tidak memakai pendapat mu'tamad, yaitu tidak bolehnya jual beli mu'attah. Tapi kita memakai pendapat yang kedua atau yang ketiga, yaitu bolehnya menggunakan jual beli mu'attah dengan barang-barang tertentu yang di sana secara uruf sudah dikategorikan ridho. Hakata. Baik. Itu rukun jual beli. Ya, ada pelaku akad, kemudian ada objek, dan yang ketiga ada sirah.
Ya, dan setiap rukun ada syaratnya. Ya, setiap rukun itu ada syaratnya, yaitu panjang pembahasannya. Ya, bisa nanti dilihat di kitab lain. Seperti tadi saya sebut ada Naf'ul Asqa, dan atau juga bisa dalam kitab Al-Imta atau dalam kitab At-Taqrirat As-Sanidah. Itu dijelaskan sangat detail. Di sini tidak terlalu mendetail. Ya. Oke, sebelum kita masuk al-buyu' salah satu asya, ini kategori jual beli dilihat dari sisi mabi'nya, ainul mabi'ah. Kita harus tahu dulu hukum jual beli. Ya, hukum jual beli itu ada 5. Bisa dia wajib, bisa dia mandub, bisa dia mubah, bisa dia makruh, bisa dia haram. Dan haram itu sendiri juga terbagi menjadi 2. Ada haram ma'asihah dan haram ma'adamis sihah. Kalau wajib, itu kata ulama, jual beli yang wajib adalah jual beli saat orang sangat membutuhkan barang tersebut. Ya. Kabai'it ta'am lil muttar ilaihi. Jual beli makanan kepada orang yang membutuhkannya. Kalau enggak dia beli bisa mati. Atau jual beli baju dingin di musim dingin. Kita punya stok baju dingin dan saat musim dingin orang butuh beli baju itu. Kalau enggak beli baju itu bisa mati kedinginan. Ya, atau penghangat saat musim dingin. Tuh tabung oksigen saat COVID ya. Iya, tabung oksigen saat COVID. Ini yang mana jual belinya harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya halak atau kematian bagi orang. Kemudian ada sifatnya juga jual beli yang mustahab, sunnah. Apa itu jual beli? Contohnya, bai'u ma yahtajuhun nas. Jual beli yang memang barang-barang tersebut menjadi kebutuhan orang banyak. Ya, kebutuhan primer lah, sembako, pakaian, pulsa, ya, dan lain-lain. Yang memang barang tersebut menjadi kebutuhan orang banyak. Maka ini sifatnya adalah sunnah. Lalu ada jual beli yang sifatnya mubah. Nah, ini dia hukum asal. Ya kan? Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asalnya memang jual beli itu adalah mubah. Dan yang keempat, jual beli yang sifatnya makruh. Tidak haram, makruh. Dicontohkan, juga saya ambil dari kitab Naf'ul Asqa itu, kabai'i akfanil mauta. Ini juga diambil dari Hasyiah Bajuri. Jual kafan untuk orang wafat, untuk orang mati. Kenapa dikatakan makruh? Karena orang penjual kafan tadi tentu dia akan berharap banyak orang mati supaya kafannya laris. Nah, begitu taklilnya. Ya, begitu taklilnya kata ulama. Contoh lain jual beli yang makruh adalah bai'ul inab liman yutawaham annahu yattakhidhuha khamran. Yutawaham. Belum yadhun dan belum yakin. Kita menjual anggur kepada orang dan kita curiga. Ya, curiga kalau khamr kita ini nanti akan dijadikan sebagai bahan baku khamr. Tapi masih yutawaham, alias masih sekitar 40% kecurigaan itu. Belum sampai dzon, apalagi yakin. Contoh lain yang makruh, jual beli yang makruh adalah jual beli catur. Karena catur, untuk Syafi'iyah makruh. Tidak boleh untuk dimainkan, kan begitu. Lalu ada yang sifatnya haram. Haramnya ini sah, haram tapi sah. Apa contohnya? Ya, bai'u ba'da nida'i tsani yaumal jum'ah. Ya, jual beli saat khotib sudah naik mimbar. Ya, jual beli saat khotib sudah naik mimbar. Ini jual belinya sah, tetapi dia haram. Ya, haram. Kenapa? Jadi tidak dilihat dari inti jual belinya, tapi karena ada larangan dari luar, larangan dari sisi lain. Ya,
Wadarul bai', gitu kata Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadarul bai'. Contoh lain, jual beli sah tapi haram, yaitu tadi jual beli kurma, jual beli inab, tapi kita yakin atau kemungkinan besar kita tahu bahwasannya kurma kita itu akan digunakan sebagai bahan baku bikin khamr. Kita tahu nih, kalau kita jual ke dia, dia akan memakai barang tersebut untuk maksiat. Ya, maka kalau kita jual juga ke dia, padahal kita tahu, kita jual pisau, datang orang pembeli, buat apa pisau? Buat bunuh orang. Nah, maka kalau kita tahu dia akan menggunakan barang tersebut untuk maksiat, tetap kita jual, maka ini haram. Tapi jual belinya sah. Kenapa dikatakan haram? Karena di situ ada bab i'anatu 'alal maksiyah, menolong dalam kemaksiatan. Contoh lain, jual beli yang haram tapi sah, yaitu jual beli bai'ul muslim ala akhi. Berarti kalau kasus boykot itu masuk kategori apa? Beli apa? Barang-barang yang Israel gitu. Seperti beli Starbucks atau beli McDonald, itu jual belinya hukumnya apa berarti kalau dari sini? Boleh. Sunnah dan Enggak, kita beli apa, kalau ada orang kan sudah ada fatwa boykot ya dari MUI. Ah, berarti kalau ada juga orang tetap membeli barang-barang tersebut seperti beli McDonald, Starbucks begitu, dia masuk kategori haram sah atau haram tak sah? Haram Bisa sah. haram sah ya. Maksudnya haram sah berarti kan? Karena secara zatnya dia masih halal. Secara zatnya masih halal. Cuman kita tahu kalau nanti dari penghasilan jualan ini keuntungannya ada diberikan kepada pihak Zionis kan. Tapi tetap berdosa, bahkan ada yang mengatakan dosa besar kalau sudah tahu ini jelas-jelas sebagaimana kan membantu Zionis Israel, ya itu perlakunya berdosa besar karena menolong Zionis untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ustadz udah boleh nanya? Satu lagi, Mas Justin, satu lagi. Oh iya, sorry, Itu lanjut ya. haram dan tidak sah. Nah, ini contohnya apa? Haram dan tidak sah. Nah, di sini saya sebutkan jual alat-alat musik, ya, al-alatul lahwi al-muharramah. Seperti al-mizmar wa tumbur. Ya. Atau kalau kata Syalabib itu yang bersenar atau seruling. Nah, itu barang-barang yang diharamkan, maka itu haram dan tidak sah. Atau barang-barang najis, haram dan juga tidak sah. Baik, ya itu saja dulu. Monggo, Mas Justin, kalau mau ditanyakan. Iya, pertama kalau bukan kain kafan, ini apa namanya? Ya, kalau wanita jualan di saat hari Jumat, larangannya masih sama nggak di saat khutbah sudah naik mimbar? Yang belanja siapa? Pelaku akadnya dua-duanya cewek. Oh ya, anggap aja cewek atau non-muslim atau ya jadi dia nggak boleh jual ke orang yang wajib sholat Jumat ya kalau dia mau begitu atau gimana? Ya. Kalau yang beli perempuan, yang jual perempuan atau yang jual non-muslim, yang belinya perempuan, ya maka kan orang-orang tersebut tidak terkena kewajiban wajib Jumat kan gitu. Kalau yang transaksinya terjadi terhadap orang-orang yang tidak terkena kewajiban Jumat, ya maka sah-sah saja. Tapi kalau penjualnya perempuan, lalu yang beli adalah muslim yang wajib Jumat, ya maka jangan dijualin ke dia gitu. Nasehatin. Jadi ibu yang nungguin warung yang ini pelanggannya pada muslim laki-laki itu nggak boleh ya? Iya, karena khotib sudah naik mimbar, dia datang sebentar ke warung, mau beli apa? Mau beli pulsa gitu. Pulsa gua habis nih. Tolong isiin bentar dong, Bu, gitu.
Oh, nanti aja Mhm. Pak ya. Nanti ini orang udah khotib dan naik mimbar tuh. Nanti aja Mhm. setelah Jumatan baru ini ke Mhm. sini. Mhm. Mhm. Nah, itu kan berarti ada dakwah di situ. Terus kalau kita satu lagi, kalau kita ada kan kalau alkohol orang bukan Muslim kan itu muhtaram ya. Ya, Nah, alkohol itu kalau kita jualan anggur ke orang bukan Muslim dan dia pakai untuk membuat anggur, itu masih tetap statusnya haram walaupun yakin atau bagaimana itu? menjual anggur ke Ya, kan Ustadz orang. bilang kalau kita Ya, punya ya. sangkaan, kita jualan anggur ke orang Muslim ya, kita punya sangkaan atau dugaan bahwa dia akan menggunakan anggur tersebut untuk membuat minuman keras. Ayo. Nah, kalau kita jualan begitu ke bukan Muslim itu bagaimana? Ya, kalau non Muslim kan dia khomernya itu muhtaram ya, tidak boleh kita hancurkan. Ya, kalau kita tahu itu khomer anggur yang kita jual itu ke dia dan kita tahu dia itu memang bikin khomer untuk dia sendiri, tidak untuk dibikin di sebuah pabrik yang akan pabriknya itu untuk mendistribusikan khomer ke orang-orang lain, ya, maka itu tidak masalah. Karena kita Oke, tahu jadi khomer itu kan muhtaram, ada yang ghairu muhtaram sebagaimana kita mhm, sebutkan. mhm. Tapi kalau khomer kita itu dibeli sama orang Islam untuk bikin khomer, atau dia beli anggur mau buat apa? Mau buat cuka, ya maka boleh. Karena kan Mhm. cuka itu nanti akibat dari apa namanya ihalah dari khomer. Ya dia jadi suci cuka ya. Nah, gitu Nah, Mas. ya jazakumullah. Ya, aku. Ini pertanyaan dari Mas Purnomo, jual beli kafan makruh karena tadi alasannya. Sama juga dengan berpotensi berprofesi jangan-jangan. Tukang tambal ban, dokter bedah, para medis gitu. Wallahu alam. Ya, karena kita bahasnya di sini jual beli ya, bahasnya jual beli. Lalu bagaimana dengan profesi dokter Ustaz? Berarti berharap banyak orang sakit Ustaz. Ya, atau profesi bengkel. Berarti berharap banyak orang motornya rusak Ustaz. Apakah sama hukumnya dengan jual beli kafan tadi? Allahu alam. Karena kita tadi sedang membahas jual beli ya, begitu. Satu, Ustaz boleh? Monggo, Mas Edi. Baik, Ustaz. Masuk ke haram tapi sah nggak ya, Ustaz? Ini kan kemarin saya ngobrol sama teman, dia tuh kayak punya BRI Link. Kemudian banyak yang top up ke dia tuh top up dana, tapi dia udah tahu yang top up tuh untuk main itu, Ustaz, main slot gitu, Ustaz. Momen slot. Masya Allah. Heeh. Masuk gak ke situ ya? Ke haram Masuk. yang sah. Masuk ya? Ya, masuk kan dia tahu kalau top up nanti buat slot. Slot hukumnya apa? Haram masuk. Maksiat. Maksiat kan? Iya, maksiat. Maka dia berarti menolong orang untuk memudahkannya untuk bermaksiat berarti. Ya, maka termasuk haram tapi sah. Masuk haram tapi sah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Karena di kampung lagi marak begitu, Ustaz. Oh Aduh. iya memang kan di data juga tersebut begitu ya, Indonesia termasuk negara paling tinggi dalam permainan slot gitu. Musibah itu berarti. Ya. Fikih jual beli ini tentu kalau dibandingkan dengan realita dinamika transaksi semakin canggih ini, apakah nanti ada kayak semacam fikih pembaruan fikih gitu kayak ininya? Karena terus terang kalau kita di transaksi-transaksi banyak sekali ininya gitu. Kebaruan-kebaruan gitu ya Pak. Ya contoh ya kayak Indomaret itu oke lah tadi ada sebagai mazhab Syafi'i yang membolehkan. Tapi nanti ada juga kayak jual beli online itu kan kita nggak ngelihat barang, ya. Iya. Kemudian juga ya banyak sih. Nah, apakah nanti ada fikih kayak semacam fikih yang apa ya yang terbaru gitu itu? Nah, jadi gini Pak, memang muamalah ini bagi saya sendiri juga itu muamalah ini termasuk bab yang susah. Karena apa? Kalau ibadah kan sifatnya sudah tauqifi ya, jelas begitu sejak zaman dulu tidak berubah-ubah itu ibadah. Sedangkan muamalah ini kan hukum asalnya tadi boleh. Dan juga muamalah ini berkembang dari zaman ke zaman. Dulu orang transaksi pakai dinar, sekarang orang transaksi pakai uang kertas, itu juga berubah efek hukumnya tuh.
Ya, makanya ada kalau tidak salah ada fatwa Desanya MUI apa ya? Boleh nyicil emas, boleh jual beli emas online. Ya, karena tadi yang dulu emas itu sebagai alat tukar, sekarang emas komoditi, bukan alat tukar dan lain-lain. Ya, termasuk jual beli online. Nah, jual beli online ini nanti itu masuk kategori jenis-jenis jual beli yang 3 yang mau kita bahas itu, Pak Abdurrahman. Dan nanti juga bisa masuk kategorinya jual beli salam. Jadi jual beli online itu nanti kategorinya masuk bai'u mausuf fi dhimmah. Bai'u ainin mausuf fi dhimmah. Bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Kategorinya nanti itu jual beli online. Ya. Nanti itu pembahasannya ada lagi nanti termasuk jual beli salam. Jual beli salam itu orang mengatakan seperti pre-order. Nah, begitu. Dan memang jual beli ini berkembang terus. Dulu kita tidak mengenal namanya apa? Uang elektronik. Ya, tidak mengenal uang elektronik dan lain-lain. Memang dia berkembang. Sehingga memang kita harus mengetahui bagaimana surah dari akad tersebut. Dan uniknya dalam muamalah ini, kalau saya sering dengar dalam kajiannya Ustadz Amin Nur Baiz, kita bisa, kalau kita pakai akad ini, itu haram. Gimana biar halal? Kita ganti akadnya. Ya, yang awalnya kalau kita pakai akadnya ini haram. Gimana biar halal solusinya? Kita ganti akadnya ke akad lain. Kita pakai akad lain. Jadi halal. Nah, begitu. Jadi memang jual beli ini apa ya? Luas gitu. Fikih muamalah itu betul-betul luas, dan kalau di SNMUI kan makainya memakai yang aslah. Na'khudzu bil aslah. Meskipun memakai pendapat yang marjuh, yang penting dia itu aslah, ya, lebih bermaslahat untuk masyarakat. Begitu nggih Pak Abdurrahman. Baik, Allah. Ustaz. Karena kadang kita di warteg itu nasi goreng makan dulu baru bayar kan, itu adalah kalau di bedah-bedah agak repot juga kan. Iya. Nah, atau contoh lain apa? Apa tuh yang terkenal itu? Eh Bayar sekian puluh 100.000 all eat apa? Iya, All you can eat. all you can eat. Ya, all All you you can eat. all you can eat. Kemudian nanti juga ada terima jasa cuci motor, bayar seikhlasnya. Itu boleh nggak itu? Jasa cuci motor atau terima jasa bekam, bayar seikhlasnya. Itu boleh nggak? Nah, itu nanti itu pembahasannya kita bahas nanti ya. Tapi kita katakan sekali lagi, memang muamalah ini termasuk pembahasan yang luas, ya, hampir susah kita menemukan ijma. Jadi bisa saja di dalam mazhab Syafi'i itu haram, tapi dalam mazhab lain boleh. Ya, kayak tadi mu'atah inda Syafi'iyah, mu'tamad itu tidak sah jual belinya. Ya, tapi dalam mazhab lain, bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada qaul membolehkan. Wahakad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Atau ada lagi? Insyaallah kita teruskan pembahasan jenis-jenis barang yang diperjualbelikan pekan depan. Baik, jika tidak ada lagi, alhamdulillah bisa kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.